Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan materi mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Ya. Ya. Dalam pertemuan kali ini ada OPS atau objektif perilaku siswa, yaitu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang tugas dan tanggung jawab atau peran dan fungsi bidan di komunitas dan tempat area bekerja lainnya, ya, atau tatanan pelayanan kesehatan lainnya. Jadi setelah sebelumnya adik-adik pasti sudah mendapatkan materi mengenai filosofi dan paradigma kebidanan, ya. Jadi adik-adik sudah dianggap memahami mengenai filosofi dan paradigma kebidanan. Nah, berikutnya adik-adik akan lebih mendalami profesi kebidanan ini dengan mendalami peran dan fungsi bidan. Namun, sebelum mendalami peran dan fungsi bidan, ada yang harus adik-adik ketahui terlebih dahulu, ya, yaitu tentang definisi dari peran. Ya, jadi yang ada di sini bukanlah definisi dari peran bidan, tetapi definisi dari peran saja, ya. Definisi dari peran secara harfiah atau secara bahasa adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Artinya, ini adalah tingkah laku bidan yang diharapkan oleh klien atau pasien, ya. Orang lain di sini adalah klien kita, klien bidan, sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Nah, ini berlaku di berbagai tatanan tempat bekerja atau tatanan pelayanan kesehatan. Kalau misalnya bidan bekerja di puskesmas, maka harapan klien akan berbeda terhadap bidan yang bekerja di rumah sakit, ya. Jadi ada hal yang memang harus dilakukan oleh bidan, yaitu sesuai dengan perannya. Nah, perannya apa saja? Di dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai peneliti. Nah, ini sebetulnya cukup mudah diingat, ya. Ada 4 peran bidan di dalam memberikan pelayanan kebidanan atau melaksanakan profesinya. Nah, yang pertama, peran bidan sebagai pelaksana. Dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana, terdapat 3 kategori tugas, ya. Jadi tugas bidan sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan itu ada 3 tugasnya. Yang pertama adalah tugas mandiri, kemudian tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan atau biasa disebut juga dengan istilah rujukan, ya. Nah, yang pertama, tugas mandiri bidan sebagai pelaksana. Ada cukup banyak poinnya, ya, tapi tidak perlu panik karena sebetulnya ini tidak terasa terlalu banyak, ya. Nah, yang pertama adalah menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Kata kuncinya adalah manajemen kebidanan dalam setiap asuhan kebidanan. Sebelumnya, kalau tidak salah, Ibu juga sudah membahas mengenai manajemen kebidanan, meskipun tidak mendalam, ya, sepintas.
Jadi ada 7 langkah dari mulai mengkaji, kemudian menentukan diagnosa, kemudian menyusun rencana, setelah itu melakukan rencana yang sudah disusun tadi, kemudian melakukan evaluasi sampai dengan melakukan pendokumentasian. Semua asuhan kebidanan yang dilakukan itu menerapkan manajemen kebidanan, baik itu pada ibu hamil, ibu bersalin, sampai ibu nifas, bayi baru lahir, KB. Jadi semuanya dimulai dari 7 langkah. Ada juga teori mengenai 7 langkah Varney. Dengan kata lain itu adalah manajemen kebidanan. Jadi tugas mandiri pada asuhan kebidanan apapun, tugas mandiri itu ya berarti adik-adik atau bidan melakukan tugasnya sebagai bidan secara mandiri, tidak ada dibantu oleh pihak lain, ya. Kemudian yang kedua adalah memberi pelayanan dasar pada anak remaja, ya, yaitu pelayanan dasar pranikah dengan melibatkan remaja tersebut sebagai klien. Nah, ini bisa digarisbawahi bahwa kliennya adalah anak remaja, ya, fokusnya. Kemudian pelayanan yang diberikan adalah pelayanan dasar pranikah. Kemudian membuat rencana tindak lanjut layanan atau tindakan bersama dengan pasien. Yang dimaksud bersama dengan pasien di sini adalah kita melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap tindakan yang kita berikan, yang akan kita berikan karena ini masih berupa rencana, adalah atas persetujuan pasien, ya, atau klien, dan jika perlu dengan keluarganya, tergantung tindakannya apa. Nah, dalam asuhan kebidanan ada yang namanya informed consent dan informed choice. Jadi di mana bidan memberikan opsi-opsi treatment yang akan diberikan kepada klien, dan klienlah yang berhak menentukan apakah treatment tersebut mau dilakukan atau tidak, ya. Itu artinya bersama dengan klien, ya, rencana tindak lanjut. Kemudian yang keempat sampai dengan ke-10, ya. Semuanya di sini adalah memberikan asuhan kebidanan. Yang membedakan adalah kliennya. Fase di mana klien itu hamil, kemudian klien mengalami atau memasuki fase persalinan, kemudian kliennya BBL, ya, setelah bayinya lahir, BBL dan ibu, bayinya BBL atau bayi baru lahir, ibunya maka menjelang memasuki fase atau masa nifas. Nah, kemudian setelah nifas atau ada juga ibu yang memang belum memiliki anak, disebut dengan wanita usia subur atau wanita usia reproduksi. Ini adalah bentuk asuhan kebidanannya, pelayanan KB, ya. Kemudian asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita pada masa atau fase klimakterium maupun menopause. Selanjutnya asuhan kebidanan pada bayi, ini berbeda dengan BBL atau bayi baru lahir, dan juga kepada balita, ya. Jadi dari sudut pandang klien atau subjek, ya, yang kita berikan asuhan kebidanan itu ada di seluruh fase kehidupan, dari mulai kehamilan, bersalin, bayi baru lahir, nifas, wanita usia subur, wanita pada masa klimakterium sampai dengan menopause, serta bayi dan balita. Itu untuk memudahkan siapa yang kita berikan asuhan kebidanan dalam tugas mandiri ini. Kemudian asuhan kebidanan yang seperti apa yang diberikan dalam tugas mandiri terkait poin 4 sampai dengan 10. Asuhan kebidanan yang diberikan adalah asuhan kebidanan yang kalau adik bisa lihat di sini adalah semuanya yang normal, ya. Semuanya tidak ada istilah resiko tinggi atau istilah kegawat daruratan. Artinya, semua pasien atau klien di fase kehidupan tersebut, poin 4 sampai 10,
Dalam kondisi normal, bisa diberikan asuhan kebidanan oleh bidan secara mandiri tanpa kolaborasi ataupun tanpa perlu merujuk. Ya, namun ada beberapa yang memang harus melibatkan klien secara individu maupun keluarga. Selanjutnya, ya, dalam peran bidan sebagai pelaksana, bidan memiliki tugas yang kedua, yaitu kolaborasi. Dalam tugasnya dalam tugasnya melakukan kolaborasi atau kerjasama, ya, kata nama istilah lainnya itu dilakukan pada kondisi-kondisi berikut, ya. Yang pertama, ketika bidan melakukan tugas kolaborasi ini, tetap bidan selalu menerapkan manajemen kebidanan yang 7 langkah tadi di setiap asuhan kebidanan, ya, meskipun ini kolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Bisa saja dengan mitra seperti dukun bayi, ya, kemudian juga dengan kader PKK misalnya, kemudian atau dengan teman sejawat, ya, sesama bidan, atau misalnya dengan dokter spesialis objin, atau misalnya dengan analis kesehatan dan rekan sejawat tenaga kesehatan lainnya, sesuai dengan fungsi kolaborasinya, ya. Fungsi kolaborasi yang dimaksud di sini adalah, ya, sudah melakukan porsi masing-masing. Kalau misalnya kolaborasi dilakukan dengan dukun bayi atau paraji, maka ya sudah, ibu parajinya melakukan tugasnya sebagai mitra bidan, misalnya membantu pasien atau klien untuk merasa lebih tenang, terutama ditinjau dari aspek budaya, ya. Biasanya ibu paraji itu lebih paham kebutuhan pasien secara budayanya, misalnya harus dipijat bagian-bagian tertentu, diolesi oleh misalnya minyak yang dianggap atau dipercaya sebagai obat, ya, dengan catatan selama itu atas persetujuan semua yang terlibat dan tidak membahayakan pasien. Ketika ada resiko, maka bidan tidak boleh melanjutkan kolaborasi ini, ya, karena bidan di sini menjadi pimpinannya. Nanti kita ada penjelasan lebih lanjut, ya, bahwa bidan itu memiliki peran atau fungsi sebagai pemimpin di dalam koordinasi, ya. Kemudian yang kedua, dalam tugas kolaborasi ini dilakukan dalam pemberian asuhan kebidanan pada ibu hamil, ya. Kalau misalnya adik-adik bisa lihat di sini, asuhan kebidanannya pada ibu hamil sama, ya, untuk kliennya pada fase kehamilan, pada fase bersalin, kemudian pada fase nifas, kemudian bayi baru lahir, dan juga balita. Kemudian yang membedakan dengan tugas mandiri, ya, yang dilakukan oleh bidan secara mandiri adalah di sini ada istilah resiko tinggi atau risti, ya, risiko tinggi dan kegawat daruratan. Jadi dalam kondisi risti dan kegawat daruratan. Nah, kalau misalnya sudah ke arah risiko tinggi dan gadar, tentu fungsi kolaborasi yang terjadi bukan lagi bersama mitra, melainkan dengan teman sejawat tenaga kesehatan. Umumnya adalah dengan dokter spesialis objin, ya, di mana kita melakukan konsultasi dan kolaborasi tanpa merujuk pasien. Jadi masih dalam batasan wewenang bidan atas advice dokter, ya. Kemudian semua sama ibu bersalin, ya, dalam ibu bersalin yang resti dan kegawat daruratan, ibu nifas, kemudian BBL resti dan kegawat daruratan, balita juga yang resiko tinggi dan dalam keadaan kegawat daruratan. Meskipun ada
kondisi kegawat daruratan yang acuan kebidanannya dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri, tapi hanya penanganan awal saja. Jadi deteksi dini dan penanganan awal ya yang bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian mengkaji kebutuhan asuhan kasus resiko tinggi dan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Jadi bidan mengkaji atau mengidentifikasi ada kebutuhan asuhan pada kasus resiko tinggi ya. Bidan sudah bisa mendeteksi kira-kira kasus pada ibu hamil bersalin nifas BBL balita ini mengarah ke resiko tinggi. Contohnya misalnya ada ibu hamil kehamilan trimester 3 usianya 50 tahun atau misalnya 40 tahun, itu sudah mengarah ke arah resiko tinggi ya. Apalagi kalau memang sudah terjadi keadaan kegawat daruratan, perdarahan misalnya pada waktu yang belum seharusnya dalam volume besar banyak misalnya darahnya, yaitu merupakan keadaan kegawat daruratan. Jadi adik-adik atau bidan itu sudah bisa mendeteksi ini seberapa urgent, seberapa besar resikonya untuk ditanggulangi untuk ditanggulangi secara berkolaborasi atau memang harus dirujuk. Ya, harus tahu di situ. Kemudian di sini bisa dilihat ada beberapa yang diberi tanda bintang, artinya dalam asuhan kebidanan ini harus melibatkan klien dan keluarga ya. Lagi-lagi melibatkan klien dan keluarga dalam asuhan kebidanan yang akan diberikan. Jadi dalam penata laksanaan di dalam manajemen kebidanan yang 7 tadi, penata laksanaan atau rencana tindak lanjut yang dilakukan atau yang diberikan itu ada istilah pertama memberitahukan dulu kondisi klien dari hasil pemeriksaan, kemudian juga memberitahu opsi-opsi pelayanan yang akan diberikan, dan terakhir meminta persetujuan apakah ini akan dilakukan atau tidak ya. Yang ketiga, dalam peran bidan sebagai pelaksana juga ada tugas ketergantungan atau merujuk ya. Jadi bidan juga punya kewajiban untuk merujuk ketika menghadapi atau memberikan asuhan kebidanan pada kasus-kasus tertentu. Di sini juga tidak jauh berbeda ya. Asuhan kebidanan yang diberikan itu masih sama pada klien kehamilan, persalinan, nifas, kemudian bayi baru lahir dan juga balita. Jadi tidak sulit untuk mengetahui, menghafal atau memahami ya. Kliennya tidak jauh berbeda, itu lagi. Kondisinya pun sama, resiko tinggi dan kegawat daruratan atau disebut dengan penyulit kalau dalam persalinan. Kemudian di nifas juga gadar, di BBL dan juga di balita ya. Nah, di sini hampir semuanya itu sudah mengarah ke kegawat daruratan, tidak hanya resiko tinggi ya. Kalau misalnya di kehamilan kita masih bisa mendeteksi atau mengatakan ini resiko tinggi, belum kegawat daruratan, tapi tetap ada rencana tindak lanjut yang memang bukan wewenang bidan, artinya sudah harus kita lakukan rujukan. Nah, di awal ini dimanapun tugas mandiri, kolaborasi maupun rujukan, manajemen kebidanan selalu dilakukan di paling pertama. Begitupun asuhan kebidanan yang diberikan ya di tanda bintang, hampir semuanya itu melibatkan klien dan keluarga terutama untuk pengambilan keputusan ya. Selesai untuk peran bidan sebagai pelaksana. Peran bidan selanjutnya adalah sebagai pengelola. Nah, peran bidan sebagai pengelola ya itu mencakup 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan, yaitu kesehatan secara umum, tidak hanya kesehatan dalam kasus kebidanan, terutama pelayanan kebidanan ya. Jadi dalam peran bidan sebagai pengelola ini ada 2 tugas, dan juga tugas berpartisipasi di dalam tim ya.
Jadi yang pertama, bidan itu bertugas untuk mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan. Nah, pelayanan ini diberikan untuk atau kepada klien, baik itu klien individu atau misalnya klien sebagai keluarga atau kelompok di dalam keluarga, kemudian kelompok khusus, dan juga masyarakat yang lebih luas di dalam wilayah kerja bidan, dan juga melibatkan masyarakat atau klien, ya, lagi-lagi melibatkan klien. Kemudian bidan juga berpartisipasi di dalam tim, ya, untuk melaksanakan program kesehatan yang dirancang dari pemerintah, dari instansi tempat bidan bekerja, dan juga sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan mitra. Dalam hal ini mitra itu adalah misalnya dukun bayi atau ibu paraji, dan misalnya kader kesehatan atau ibu-ibu PKK, serta tenaga kesehatan, ya, rekan sejawat tenaga kesehatan lainnya yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerja bidan tersebut. Jadi misalnya berpartisipasi dengan tim dukun bayi, ya, atau ibu paraji. Nah, di sini caranya adalah dengan merangkul dukun bayi tersebut atau ibu paraji tersebut, kemudian dibina, kita jadikan mitra, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, ya. Untuk kemitraan dengan dukun bayi ini termasuk pendekatan bidan melalui aspek budaya, ya, pendekatan bidan kepada masyarakat melalui aspek budaya. Kemudian juga merangkul masyarakat sekitar, ya, sekiranya bisa membantu meningkatkan keberhasilan program untuk kesehatan ibu dan anak dalam berbagai aktivitas. Kemudian peran bidan sebagai pendidik. Nah, ini mungkin bukan berarti bidan itu menjadi guru gitu, ya, tapi fungsi mendidiknya lah yang dimaksudkan di dalam peran ini. Jadi sebagai bidan memiliki dua tugas di sini, yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai penyuluh, ya, pendidik dan penyuluh. Nah, ini adalah dalam bidang kesehatan, pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan bagi klien, serta melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap klien, ya. Jadi yang pertama, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, baik itu kliennya bisa individu, artinya konseling yang dilakukan, kliennya kepada keluarga, kelompok, serta masyarakat luas, berarti itu penyuluhan tentang penanggulangan masalah kesehatan, dan khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan juga pelayanan KB. Kemudian peran sebagai pendidik lainnya adalah melakukan pelatihan dan bimbingan kepada kader di wilayah kerja, juga bisa termasuk kepada dukun bayi, ya, atau ibu paraji. Jadi bidan melatih dan membimbing kader, kemudian kader sebagai peserta didik kebidanan maupun keperawatan, serta membina dukun yang ada di wilayah tempat kerja. Nah, masih dalam peran bidan sebagai pendidik, ada langkah dalam memberikan pendidikan kesehatan, baik bentuknya penyuluhan, kemudian konseling, maupun pelatihan dan bimbingan. Yang pertama adalah mengkaji kebutuhannya dulu. Yang dimaksud dengan kebutuhan pendidikan kesehatan atau PNKes di sini adalah berbasis pada masalah di wilayah kerja tersebut, di lokasi di mana bidan akan melakukan pendidikan kesehatan. Karena logikanya, misalnya kita mau memberikan penyuluhan mengenai misalnya mengenai anemia, sedangkan tidak ada masalah yang terjadi, ya, masalah anemia yang terjadi, HB cakupan anemianya sangat rendah, atau HB ibu hamilnya
cenderung sangat baik ya. Jadi misalnya 90% eh, tidak mengalami anemia. Memang Pencast itu masih bisa dilakukan, tapi pada akhirnya tidak eh, efisien. Kaji lagi apakah ada kebutuhan lain atau ada masalah lain, misalnya ternyata cakupan KB-nya yang rendah, maka eh, lakukan perencanaan untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang ber-KB, metode kontrasepsi misalnya ya. Jadi tadi setelah mengkaji kebutuhan, kita lakukan rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek ya yang sifatnya urgent, yang sifatnya bisa efeknya itu efek pendidikan kesehatannya jangka pendek, misalnya penyuluhan, konseling gitu ya. Kemudian yang jangka panjang sifatnya misalnya melakukan pelatihan secara berkala supaya lebih lama lagi efek dari atau hasil dari Pencast-nya. Kemudian setelah tadi dirancang jangka pendek dan jangka panjangnya, maka disiapkan alat dan bahannya. Salah satunya medianya, fasilitasnya, kemudian waktunya, tempatnya di mana. Itu disiapkan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu. Setelah itu eksekusi atau action, melakukan program atau rencana tadi. Setelah eksekusi atau programnya dilakukan, dievaluasi bagaimana hasilnya. Kalau tadi pengkajian data di awal itu kita temukan angka misalnya cakupan KB-nya masih 20%. Nah, setelah dilakukan pendidikan kesehatan ini dievaluasi, misalnya pada bulan berikutnya cakupan KB-nya meningkat menjadi 45%. Ya, itu berarti hasilnya baik. Kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan program bimbingan. Jadi kalau hasil Pencast-nya dianggap berhasil, maka atur strategi lain untuk meningkatkan lagi cakupan sampai dengan sesuai harapan. Misalnya harapannya yang wajib per-KB itu ya 100%. Berarti dicari lagi strategi lain, apakah masih Pencast atau misalnya dengan metode pendidikan kesehatan lainnya. Sama juga kalau misalnya hasilnya ternyata dianggap gagal, tidak ada peningkatan atau hanya sedikit, maka atur lagi strategi lainnya yang sekiranya lebih tepat dengan sasaran atau peserta didiknya. Nah, semua kegiatan tersebut dari mulai mengkaji sampai dengan evaluasi dilakukan pendokumentasian. Dokumentasi yang dimaksud di sini tidak hanya melakukan foto atau perekaman video saja, tapi juga dalam bentuk arsip ya. Dari mulai mengkaji ada tabulasi data di sana, disimpan datanya atau arsipnya, rencananya apa saja, mungkin itu akan tertuang di dalam proposal atau kemudian juga alat dan bahan medianya ya, daftar hadir sampai dengan foto tadi, foto dan kalau jika perlu ya video kegiatan. Dokumentasi ini tentu akan dibutuhkan untuk beberapa hal, misalnya sebagai alat komunikasi terhadap pihak-pihak terkait yang memang membutuhkan laporan kegiatan. Ya, kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan mengenai pendidikan kesehatan misalnya, atau apa sih yang dilakukan sebagai solusi dalam menangani kebutuhan atau masalah yang terjadi di wilayah kerja tersebut. Kemudian juga sebagai bukti keberhasilan bahwa bidan khususnya ya dianggap sudah berhasil melakukan sebuah prestasi tadi dengan meningkatkan cakupan KB ya, pelayanan KB. Ya, selanjutnya yang keempat ya atau yang terakhir dalam peran bidan adalah sebagai peneliti. Bidan melakukan investigasi, itu juga disebut dengan investigator. Jadi melakukan investigasi dan penelitian yang sifatnya aplikatif atau bisa diterapkan kepada masyarakat atau klien ya, secara individu juga dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun tadi ya berkelompok. Nah, penelitian ini mencakup pertama
adalah ini mirip sekali dengan langkah melakukan pendidikan kesehatan. Diidentifikasi kebutuhan, hanya saja kebutuhan adalah untuk kebutuhan investigasi. Kemudian setelah diidentifikasi, rencananya adalah rencana kerja pelatihan. Artinya di sini yang dimaksud dengan aplikatif ya. Jadi rencananya itu yang memang akan segera diterapkan kepada klien, baik penyuluhan ataupun misalnya pelatihan ataupun rencana tindakan lainnya. Kemudian rencana tersebut dilakukan atau dieksekusi ya sesuai dengan rencana programnya dilakukan. Kemudian dari semua kegiatan ini, ketiga hal ini ya, identifikasi data, kemudian rencananya mau apa, kemudian programnya atau hasil rencana tadi dilakukan, diolah. Kalau di dalam pendidikan kesehatan itu evaluasi ya. Jadi bentuk evaluasinya tidak hanya berhasil dan tidak berhasil, tapi diolah. Misalnya dari data tadi didapatkan kasus apa ya? Kasus misalnya cakupan imunisasi rendah gitu. Atau enggak lebih luas lagi ya kalau untuk penelitian ini. Jadi dari hasil survei mawas diri ya kalau di komunitas didapatkan data kesehatan individu dan keluarga. Di sana ada informasi masyarakat per individu atau per kepala itu ada yang mengalami hipertensi, mengalami diabetes, diare gitu ya. Itu kan masih data mentah ada di langkah nomor 1. Nah, di langkah nomor 4 itu diolah. Misalnya dipresentasikan yang mengalami diare 20% misalnya ya. Yang mengalami hipertensi 5%. Nah, 20% dan 5% itu dijelaskan secara narasi, itu namanya interpretasi ya. Data hasil investigasi. Kemudian selanjutnya semua kegiatan penelitian ini disusun menjadi laporan. Ada satu bentuk laporan atau skema laporan khusus ya, sistematis sebagai hasil penelitian atau hasil investigasi dan tindak lanjutnya. Terakhir adalah memanfaatkan hasil investigasi ini untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Jadi dari hasil penelitian ini bidan sudah aware ya ketika mendapati pasien atau klien yang mengalami karakteristik yang mirip dengan masalah yang ada di dalam penelitian tersebut. Jadi kita sudah aware misalnya akan mempersiapkan obat diare lebih banyak ya. Kalau cakupan KB rendah berarti kita mempersiapkan media promosi pelayanan KB yang lebih banyak, strategi dan lain-lainnya. Jadi peran peneliti yang dilakukan oleh bidan di sini bukan seperti yang dilakukan oleh peneliti profesional atau spesifik seperti yang mungkin nanti akan adik-adik lakukan ketika akan lulus ya, menyusun LTA laporan tugas akhir ya seperti KTI atau skripsi, bukan seperti itu. Dan dasar-dasar penelitian yang perlu diketahui oleh bidan dalam peran ini adalah berupa catatan, kemudian keadaan kesehatan klien baik individu maupun komunitas yang dilakukan pengambilan data, juga dasar pengolahan dan analisa data bagan ya. Nah, bagaimana? Sudah apakah adik-adik sepakat bahwa atau merasa bahwa peran bidan ini sangat kompleks ya? Mungkin ini belum terjawab, belum pantas kita jawab memang kompleks ya, karena masih ada pembahasan selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bidan. Nah, sama seperti peran bidan ya, setelah mengetahui peran bidan, untuk selanjutnya adik-adik akan mempelajari uraian mengenai fungsi bidan. Jadi di sini juga ada definisi dari
fungsi secara bahasa atau secara harfiah, bukan fungsi bidan. Secara bahasa, fungsi artinya pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi bidan adalah pekerjaan yang harus dilakukan bidan sesuai dengan peranannya. Peranannya tadi kan ada 4. Ada pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Maka pekerjaan yang dilakukan berdasarkan peran-peran tersebut. Nah, karena perannya adalah pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti, maka pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Ya, jadi sama untuk kategori fungsinya. Ya, jadi ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh bidan. Ya, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada klien. Ya, klien itu selalu ada individu, keluarga, atau masyarakat luas. Ya, khususnya untuk bimbingan dan penyuluhan ini punya ada pesan khusus untuk bidan yang harus dilakukan, difokuskan pada klien di masa pra perkawinan. Ya, karena memang sangat banyak informasi yang dibutuhkan oleh klien sebagai persiapan, baik itu akan menikah atau misalnya promil, ya persiapan untuk hamil. Ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan atau diketahui, misalnya seperti mengkonsumsi asam folat. Nah, itu kan tidak bisa dilakukan ketika kehamilan sudah terdeteksi, sudah terlambat. Jadi buat pasangan yang akan menikah dan memang berencana ingin memiliki anak segera, maka dianjurkan mengkonsumsi asam folat tersebut, ya, meskipun belum hamil gitu ya, atau masih di awal. Kemudian pekerjaan lainnya atau fungsi bidan secara pelaksana adalah memberikan asuhan kebidanan, ya, ini kepada pasien atau klien di masa kehamilan, persalinan, ya, poin 2, 3, 4 itu di fase-fase yang memang sudah menjadi tanggung jawab yang biasa bagi bidan, ya. Asuhan kebidanan proses kehamilan, menolong persalinan, merawat bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas, kemudian pelayanan kesehatan anak balita dan prasekolah, pelayanan keluarga berencana, juga asuhan kebidanan dalam bentuk bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk gangguan sistem reproduksi dan juga wanita di masa klimakterium atau menopause, ya. Semuanya ini harus sesuai dengan wewenang. Nah, yang membedakan dengan yang ada di peran sebetulnya tidak jauh berbeda, ya. Namun di sini dijelaskan dalam satu kategori fungsi pelaksana saja, normal, patologis, dan juga risiko tinggi. Jadi kalau sekedar asuhan kebidanan memang diberikan pada pasien dengan kasus normal, kasus patologis, atau kasus risiko tinggi. Hanya perannya tadi yang berbeda, ya. Kalau normal ya berarti bisa dilakukan secara mandiri. Kalau kalau risiko tinggi masih dilakukan dengan kolaborasi atau kerjasama. Tapi kalau patologis itu sudah harus dirujuk. Kemudian yang kedua, fungsi atau pekerjaan bidan sesuai perannya sebagai pengelola. Ini adalah bidan harus mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi klien, ya, klien individu, keluarga, kelompok, masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, didukung oleh partisipasi masyarakat. Nah, ini sangat terasa bahwa fungsi bidan di sini diterapkan di komunitas. Yang pertama, konsep kegiatan pelayanan kebidanan ini disesuaikan dengan kebutuhan klien, ya. Misalnya kalau sekedar SOP ya kita sudah punya standar, ya. Misalnya ibu hamil ya pemeriksaannya begini. Tapi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya itu tadi yang diperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek budaya, aspek spiritual, kemudian juga karakteristik masyarakat di sana kita sesuaikan supaya masyarakat bisa menerima treatment bidan tanpa merasa tidak dihargai haknya, ya.
Kemudian juga jika perlu atau lebih baik lagi didukung oleh partisipasi masyarakat. Ya, jadi tidak hanya kliennya saja yang bergerak datang ke bidan atau yang bidan hampiri, tapi perlu dukungan dari masyarakat lain, baik itu suami, orang tua, saudara, tetangga ya, dalam berpartisipasi mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Dukungannya bisa berbentuk materi, bisa berbentuk apa namanya dukungan secara moral atau moral ya. Kemudian juga sharing ilmu pengetahuan ya, seperti kader, kita membimbing kader itu sudah di situ masyarakat sudah berpartisipasi. Kemudian di desa siaga lebih luas lagi, suami juga berperan serta dan ditentukan peran-peran khususnya seperti panitia gitu ya. Itu dikembangkan konsepnya oleh bidan. Kemudian bidan menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerja. Nah, ini juga akan berbeda bagi bidan yang kerjanya di puskesmas ya. Rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan ya akan berbeda, disesuaikan dengan sistem di puskesmas bagaimana. Kemudian bidan yang di rumah sakit juga akan berbeda. Di rumah sakitnya saja sudah berbeda, di ruang poli, ruang bersalin, ruang nifas itu berbeda, disesuaikan. Kemudian juga berbeda dengan bidan yang di praktik mandiri ya. Nah, ini tadi memimpin koordinasi ya. Bidan itu sebagai pemimpin dalam kegiatan pelayanan kebidanan yang diberikan. Jadi pelayanan atau asuhan kebidanan yang diberikan yang bertanggung jawab adalah bidan, maka bidanlah yang harus memimpin. Jadi dalam perannya dalam perannya yang tugasnya itu berkolaborasi, jangan mau ya ada di dalamnya itu dilibatkan asuhan yang di luar wewenang bidan atau di luar standar kebidanan atau memberi resiko kepada pasien, karena ada pekerjaan ini, ada fungsi bidan sebagai pengelola di sini adalah sebagai pemimpin dalam koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Selanjutnya melakukan kerjasama serta komunikasi inter di dalam dan antar sektor. Intersektor ya berarti di dalam unit kerjanya dengan sesama rekan kerja. Kalau antar sektor bisa dengan instansi lain yang sesama bidang kesehatan atau instansi lain di luar bidang kesehatan, misalnya kantor kelurahan, kantor camat ya. Pada kegiatan-kegiatan tertentu bidan memerlukan koordinasi ini ya, berkolaborasi atau kerjasama, misalnya pengabdian masyarakat ya, atau ya sesuai kebutuhan lah, misalnya ada cakupan tumbuh kembang bayi yang kurang baik, maka ini membutuhkan dukungan dari sektor lain ya, misalnya melakukan lomba balita. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh bidan sendiri, atau akan lebih baik atau lebih maksimal jika bekerja sama dengan kantor kelurahan, tokoh masyarakat dan pihak lainnya. Kemudian memimpin evaluasi, bidan itu memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Jadi kegiatan pelayanan kebidanan dimanapun, bidanlah yang memimpin evaluasinya ya. Meskipun memimpin itu tidak selalu ditempatkan atau diposisikan sebagai ketua, misalnya dalam event tertentu, tapi yang yang menentukan evaluasinya adalah bidan karena itu adalah bidangnya. Selanjutnya fungsi bidan sebagai pendidik ya. Jadi pekerjaan apa nih yang harus dilakukan oleh bidan dalam perannya sebagai pendidik? Fungsi bidan sebagai pendidik ini mencakup memberikan penyuluhan, membimbing dan melatih, memberi bimbingan kepada peserta didik dan mendidik peserta didik atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian. Poin 1 sampai 3 juga ini sudah cukup dijabarkan di dalam peran bidan sebagai pendidik tadi. Nah, yang terakhir mungkin yang agak berbeda, bahwa
Yang dimaksud mendidik peserta didik bidan, jadi bidan gimana nih, kok mendidik peserta didik bidan juga, atau malah tenaga kesehatan lainnya dididik oleh bidan. Nah, ini sesuai dengan bidang keahlian. Artinya bidan juga bisa saja memiliki satu kompetensi khusus yang berbeda dengan rekan bidan lainnya. Misalnya sudah mengikuti pelatihan update pemasangan kontrasepsi terbaru terkini gitu, yang tidak dimiliki oleh bidan lainnya di unit kerja tersebut atau di puskesmas tersebut misalnya. Atau bahkan bidannya sudah mengikuti ada program pelatihan yang namanya TOT, Training for Trainer. Jadi bidannya dilatih menjadi pelatih gitu. Jadi dia punya keahlian khusus melalui pelatihan khusus juga. Selanjutnya, fungsi bidan sebagai peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti ini mencakup yang pertama melakukan evaluasi, pengkajian, survei ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan dalam perannya sebagai peneliti ini adalah evaluasi. Ya, evaluasi apa saja? Kegiatan, hasil program yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Kemudian melakukan pengkajian itu termasuk dalam kegiatan penelitian pengkajian data. Kemudian survei ya, itu juga termasuk kegiatan penelitian dilakukan boleh oleh bidan secara mandiri atau misalnya dalam tim ya, dengan bidan lagi atau dengan sejawat tenaga kesehatan. Kemudian bidan juga melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Ini disesuaikan dengan program yang sedang berjalan. Saat ini kita memfokuskan bahwa kesehatan ini dimulai dari lingkungan keluarga ya, itu akan dianggap lebih efektif ya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Baik, itu adalah peran dan fungsi bidan. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa peran dan fungsi bidan ini sebelumnya mengalami perubahan. Jadi sebelum 4 peran dan fungsi bidan yang barusan diuraikan, sebelumnya itu peran dan fungsi bidan itu berbeda, lebih banyak lagi itemnya ya. Nah, sekarang sudah ada update lagi ya. Jadi beruntung nih adik-adik ada di fase dimana ada update ya mengenai peran dan fungsi bidan. Yang pertama mengenai peran. Ini berubah atau ada update karena ada undang-undang yang baru ya, undang-undang tentang kebidanan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Jadi perannya itu dirombak berdasarkan undang-undang ini. Nah, apa saja perannya? Peran bidan ya. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat, tingkah laku bidan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, peran bidan dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang terbaru tentang kebidanan ini adalah pemberi pelayanan kebidanan. Ini sama dengan peran bidan sebagai pelaksana ya. Oke. Kemudian ini masih sama. Ini dianggap masih sama. Oke, sebentar. Ya. Peran ini dianggap masih sama. Kemudian yang kedua adalah perannya pengelola pelayanan kebidanan, masih sama ya dengan peran yang yang sebelumnya yang tadi sudah kita uraikan. Nah, yang ketiga bahwa peran bidan sebagai pendidik ini di sini dipecah ya menjadi lebih eksplisit atau lebih detail. Dibedakan peran bidan sebagai penyuluh dan konselor dengan peran bidan sebagai pendidik, pembimbing dan fasilitator klinik. Peran bidan sebagai penyuluh dan konselor ini memang belum secara gamblang secara mendetail ya itu sosialisasikan. Namun secara singkat muncul satu peran baru. Meskipun sudah lama
kegiatannya, penyuluhan dan konseling ini dilakukan, tapi peran atau sebutan peran sebagai penyuluh dan konselor ini e, lebih dikhususkan lagi atau bisa dibilang lebih diakui. Jadi ini memberikan satu keuntungan bagi bidan, terutama yang akan akan melakukan perpanjangan STR atau SIB kalau zaman dulu ya, surat izin bidan, atau kalau sekarang STR, surat tanda teregistrasi bidan. Nah, ini akan menguntungkan bagi bidan yang memang berkiprah sebagai penyuluh konselor ya, baik itu penyuluh konselor KB, kemudian penyuluh konselor ASI ya. Karena sekarang kan sudah mulai lebih luas lagi, lebih banyak lagi jenis pelayanan kebidanan itu. Pelatihannya sudah lebih beragam lagi ya, yang dianggap sesuai dengan evidence base dan bisa diterapkan kepada masyarakat. Jadi peran konselor dan penyuluh ini ada pelatihan khususnya. Nah, kenapa dianggap disebut menguntungkan untuk STR? Karena dalam pengurusan perpanjangan STR itu bidan harus memiliki poin SKP namanya ya, sebanyak 25 poin SKP. Nah, poin tersebut bisa didapatkan dari bidan ketika sudah melakukan peran-peran ini. Jadi kalau dulu peran bidan mau menyuluh, mau melakukan konseling, mau melakukan bimbingan, mau melakukan pelatihan, itu semua disebutnya sebagai satu poin saja sebagai pendidik. Nah, kalau sekarang dipecah ya, lebih banyak lagi. Kalau peran sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik ini bisa dibilang bisa dilakukan oleh bidan yang ada di rumah sakit, puskesmas maupun praktik mandiri. Ya, kalau hanya saja yang membedakan mungkin di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, peran bidan sebagai pembimbing ini ada yang namanya CI, ada yang namanya kepala ruangan, itu berbeda. Ya, kemudian kalau di tempat lain puskesmas dan praktik mandiri ya sebutannya sama saja CI. Kemudian ada juga yang sebagai mentor dan preseptor. Ini semua diatur dalam undang-undang ya. Jadi poinnya lebih dipecah lagi, diakui peran-peran bidan yang lainnya. Kemudian penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Peran sebelumnya tidak ada ya. Jadi dalam peran ini juga sama, sangat membantu dalam pemenuhan 25 poin SKP tadi ya. Jadi sebagai penyuluh memobilisasi masyarakat, artinya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kebidanan ya, pemberdayaan masyarakat. Ini juga berikan pengakuan kredit profesi ya melalui peran ini. Yang terakhir atau yang keenam adalah sebagai peneliti dalam penyelenggaraan praktik bidan. Ini sama dengan yang ada di peran keempat ya, di peran sebelumnya. Nah, bagaimana nih menurut adik-adik? Kira-kira fungsi mana saja sih yang lebih dominan dilakukan oleh seorang bidan saat ini? Dan mengapa demikian ya? Apakah dengan mengetahui peran dan fungsi bidan ini, adik-adik atau ya sebagai calon bidan ini membuat lebih berkomitmen dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara konsisten ya, karena bisa dibilang ya ini tugas-tugas bidan di masyarakat nanti ya, di lingkungan bekerja yang sesungguhnya. Nah, mengenai lingkungan bekerja ada area tugas bidan. Ya, area tugas bidan ini yang pertama adalah di fasilitas kesehatan pertama atau primer, yaitu di puskesmas, di masyarakat, sebagai bidan desa misalnya, dan juga di tempat praktik mandiri masing-masing. Ya, ini adalah area tugas primer. Kemudian area tugas sekunder, yaitu di rumah sakit
fasilitas kesehatan kedua di rumah bersalin, di klinik ya, klinik Pratama. Kemudian area tugas yang ketiga adalah area tugas tersier, yaitu di rumah sakit. Ini merupakan unit kerja ya yang akhirnya akan membedakan peran dan fungsi bidan dalam pelaksanaannya atau dalam penerapannya. Lebih ke program-programnya akan berbeda ya, di rumah sakit, puskesmas, di PMB atau di klinik. Nah, dengan area tugas tersebut ada yang namanya peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan di komunitas. Sebetulnya materi ini akan dibahas lebih mendalam secara tersendiri ya, dengan lebih detail di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ya. Dan detailnya itu lebih aplikatif, lebih apa saja nih yang akan bidan lakukan di komunitas, tahapan-tahapannya di sana akan lebih mendalam. Namun yang saat ini akan dibahas adalah hanya terkait topik peran dan fungsi bidannya ya. Namun area kerjanya di komunitas. Nah, kalau yang namanya komunitas ini di Indonesia khususnya dan umumnya adalah dilakukan di desa ya, atau bidan desa. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa peran, fungsi, atau tanggung jawab ini dilakukan juga di kota, karena di kota juga ada wilayah yang sama, yaitu kelurahan ya, atau sebutannya terbalik ya. Jadi ya tetap saja satu wilayah yang sama ya. Jadi tugas dan tanggung jawab bidan di desa atau di wilayah kerja desa ini meliputi pelayanan KIA dan KB ya, dari mulai mengelola programnya dan juga melaksanakan pelayanannya. Kemudian melakukan pemantauan wilayah setempat atau yang disebut dengan PWS KIA. Jadi pemantauan yang dilakukan masih seputar pelayanan KB atau kesehatan ibu dan anak. Kemudian menggerakkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Pasti ya, ini kalau di komunitas pasti kita akan menggerakkan masyarakat. Kemudian selanjutnya tanggung jawab dan tugas bidan di desa adalah menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar terkait dengan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Jadi memang fokus lainnya adalah di keluarga berencana. Selanjutnya peran dan fungsi bidan dalam asuhan kebidanan di komunitas atau di masyarakat secara individu maupun masyarakat luas ya. Jadi peran fungsi bidan di komunitas ini adalah peran mandiri ya, segala asuhan yang diberikan dilakukan secara mandiri. Kemudian asuhan kebidanan berupa pelayanan dasar pada remaja ya, seputar kesehatan reproduksi, atau ada yang juga pranikah ya, meskipun itu remaja akhir atau dewasa awal. Kemudian memberikan asuhan kebidanan di fase yang selalu kita berikan ya, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan juga nifas. Dan memberikan asuhan kebidanan pada pasangan usia subur, yaitu pelayanan keluarga berencana. Nah, peran tersebut dilakukan dengan menerapkan manajemen kebidanan ya, bisa dilihat dari mulai mengkaji, kemudian melakukan penetapan diagnosa, menentukan rencana, kemudian melakukan tindakan, setelah itu mengevaluasi tindakannya tadi, dan melakukan rencana tindak lanjut, kemudian membuat pencatatan dan pelaporan. Ini jadi ini adalah peran bidan di komunitas, dan yang ini adalah fungsinya. Ini tugasnya, ini adalah pekerjaannya.
Selanjutnya, peran dan fungsi bidan masih di komunitas yang sesuai dengan kompetensi bidan Indonesia ya. Jadi ada yang namanya pengetahuan dasar dan tambahan, ada juga keterampilan dasar dan tambahan. Jadi kompetensi yang dikuasai adalah pengetahuan dan keterampilan, ada yang dasar dan ada tambahan. Untuk pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh bidan dalam menjalankan perannya di komunitas adalah mengetahui konsep dan sasarannya. Jadi konsep kebidanan komunitas itu apa? Sasaran dalam pelayanan kebidanan di komunitas itu siapa? Ya, ini meskipun selalu kita sebutkan individu, keluarga dan masyarakat luas atau kelompok khusus, tapi ada yang khas ya di daerah tertentu ya dengan karakteristik masing-masing. Kalau konsep kebidanan komunitas ya nanti akan dibahas dalam asuhan kebidanan komunitas. Selanjutnya yang harus diketahui adalah masalahnya. Masalah di komunitas tersebut apa? Ya bisa cakupan imunisasi, bisa masalah di kasus persalinan patologis dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan apa yang bisa diberikan untuk memberikan pelayanan kebidanan pada klien di komunitas? Apakah kita merangkul dukun bayi atau paraji misalnya, atau merangkul tokoh masyarakat atau sektor lainnya? Kemudian strategi pelayanan kebidanan apa yang harus dilakukan di komunitas? Strategi juga macam-macam. Apakah metode pendidikan kesehatan, apakah lomba misalnya ya untuk meningkatkan pelayanan kebidanan, untuk meningkatkan pengetahuan klien dan masyarakat terkait KIA. Ada juga ruang lingkup pelayanan kebidanan di komunitas. Ini juga harus dikuasai ya. Ruang lingkup manajemen, ruang lingkup waktu, ruang lingkup asuhan. Kemudian upaya peningkatan dan pemeliharaan KIA dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Ini juga pendekatannya akan berbeda. Bidan juga harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Ya, ini juga di setiap daerahnya atau setiap karakteristik masyarakatnya juga khas ya, berbeda-beda. Ada faktor budaya, ada faktor spiritual, ada faktor spiritual atau kepercayaan, kemudian faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Kemudian sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di komunitas juga ini sudah harus dipahami, kuasai oleh bidan sebagai pengetahuan dasar. Sebagai pengetahuan tambahan yang harus dikuasai oleh bidan di komunitas adalah bidan memiliki soft skill ya. Ini mungkin ada di mata kuliah pengembangan kepribadian ya, yang dibahas secara fokus gitu, yaitu kesuma atau kepemimpinan untuk semua ya. Bidan itu kan tadi sebagai pemimpin koordinasi ya, dalam koordinasi di semua pelayanan kebidanan, otomatis ya harus dididik kepemimpinannya, caranya, jiwanya. Makanya adik-adik juga mungkin dilibatkan dalam pendidikan pelatihan dasar bela negara ya. Kemarin juga sudah dilaksanakan di momen Sumpah Pemuda ya. Kemudian pemasaran sosial. Pemasaran sosial ini juga mungkin secara singkat atau mungkin mendalam dipelajari di mata kuliah promosi kesehatan maupun kewirausahaan. Bagaimana melakukan promosi kesehatan, itu pemasaran sosial. Atau misalnya secara bisnis, PMB ya, praktik mandiri bidan, tapi melalui kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian peran serta masyarakat atau PSM ya, bidan harus tahu kira-kira peran serta masyarakat yang bagaimana sih yang bisa diterapkan di masyarakat di daerah atau di wilayah kerjanya. Audit maternal perinatal atau AMP ya, ini juga
mungkin tidak dibahas secara mendetail di perkuliahan, ada nanti, tapi tidak dibahas secara mendetail sampai adik-adik memang memiliki kemampuan sebagai penilai atau melakukan asesmen dalam audit ini ya, tapi mungkin bisa mengikuti pelatihan atau ada pemaparan khusus mengenai AMP ini. Kemudian mengetahui perilaku kesehatan masyarakat ya, ini lebih ke ilmu perilaku juga dibahas dalam ilmu kesehatan masyarakat. Juga program-program pemerintah yang sekarang sedang berjalan terkait dengan kesehatan ibu dan anak seperti desa siaga, kemudian banyak program-program pemerintah lainnya. Makanya nanti di akhir juga akan dibutuhkan kemampuan bidan dalam mencari informasi. Kemudian keterampilan, ada keterampilan dasar dan ada keterampilan tambahan. Untuk keterampilan dasar, bidan harus mampu melakukan pengelolaan pelayanan lagi-lagi di fase ini, hamil, nifas, sampai dengan KB di masyarakat. Mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak. Bagaimana sih sekarang kondisi kesehatan ibu dan anak di masyarakat wilayah kerja bidan tersebut? Baik, tidak baik, buruk ya. Kemudian melakukan pertolongan persalinan karena di komunitas ini cukup umum dilakukan di rumah dan di pondok bersalin desa ya. Untuk itu ya bidan harus di komunitas itu harus bisa mengelola polindes. Kemudian melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil ya. Jadi memang pendekatannya bidan ini harus jemput bola ya ke pasien atau ke klien, datang ke rumahnya untuk memberikan asuhan kebidanan hamil, nifas, dan bayi serta balita. Melakukan penggerakan pembinaan PSM ya, meminta atau membina masyarakat berpartisipasi untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Melaksanakan penyuluhan dan konseling kesehatan sudah pasti, dan yang ini adalah khas ya untuk kebidanan di komunitas adalah melakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian ini adalah tanggung jawab bidan di masyarakat atau di komunitas. Yang pertama adalah sepertinya ada slide yang terlewat ya, apakah urutannya berbeda atau tidak, itu tentang keterampilan tambahan ya. Tadi kan baru keterampilan dasar ya, nanti mungkin kalau ada terlewat nanti kita bahas di slide tersebut. Jadi kita bahas dulu mengenai tanggung jawab bidan di komunitas. Yang pertama ada 2 tanggung jawab. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah sesuai kewenangan bidan. Yang pertama adalah ada program puskesmas yang harus dilakukan, kemudian dilakukannya berdasarkan urutan prioritas masalah, tapi masih harus di dalam wewenang bidan. Nah, jadi dalam kegiatan penelitian atau peran dan fungsi bidan sebagai peneliti itu kan ada yang namanya pengkajian data. Salah satu hasil pengkajiannya bentuknya seperti ini. Didapatkan hasil, ketemu nih ada masalah warga yang belum memiliki kartu sekarang mungkin sebutannya JKN ya, sebanyak 28 sekian persen. Kemudian cakupan KB-nya itu yang tidak ber-KB ada 30%. Kemudian lebih spesifik di kesehatan dasar, penyimpanan garam beriodium dalam wadah yang terbuka ini cukup besar 45%. Merokok di dalam rumah 38%. Pemilahan sampah tidak dilakukan dengan baik 77%. Nah, dari angka-angka persentase ini kita bisa tahu urutannya. Yang pertama mungkin adalah penyimpanan garam beriodium pada wadah terbuka. Yang pertama adalah pemilahan sampah, kemudian garam, kemudian yang ketiga adalah merokok. Setelah itu cakupan KB, dan yang terakhir adalah warga belum memiliki asuransi JKN ya, JKN.
Nah, ini sudah diurutkan ya. Maka program puskesmas yang kita lakukan pertama adalah dalam rangka menangani masalah pemilahan sampah, baik itu dalam bentuk penyuluhan atau dalam bentuk kegiatan lainnya. Tanggung jawab yang kedua adalah menggerakkan dan membina masyarakat desa ini dalam berperilaku hidup sehat, ya. Terutama sekarang dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, ini adalah slide yang tertukar tadi ya. Keterampilan tambahan yang harus dikuasai oleh bidan di komunitas adalah melakukan pemantauan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan PWSKIA, kemudian melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi ya, bermitra dengan paraji, kemudian mengelola dan memberikan obat sesuai dengan kewenangan. Kemudian juga menggunakan teknologi tepat guna, ini juga tidak kalah penting di era saat ini ya. Komputerisasi dalam setiap pencatatan dan pelaporan itu akan mengefisiensikan pekerjaan bidan dan mengefektifkan waktu pengerjaan. Di awal, bukan di awal ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas peran bidan di komunitas, dan ini adalah fungsi bidan di wilayah kerja atau di komunitas. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian bidan harus menggerakkan lagi-lagi ya, membina PSM, membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader dan dukun bayi ya. Teknis ini ya berarti lebih mendetail terkait dengan cara-cara ya yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan oleh kader dan dukun bayi dalam bermitra dengan bidan. Kemudian membina kelompok dasawisma di bidang kesehatan. Ini juga salah satu program khusus ya, yaitu kelompok khusus terdiri dari 10 orang yang bertetangga ya dalam membantu program di bidang kesehatan. Kemudian membina kerjasama lintas program ya dan lintas sektor, bisa dengan sesama bidang kesehatan atau di luar bidang kesehatan, dan juga bisa dengan lembaga swadaya masyarakat seperti LSM, kemudian Karang Taruna ya. Melakukan rujukan medis ya. Ini harus, kalau kebidanan di komunitas ini khas, bukan berarti selalu atau banyak yang dilakukan rujukan ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah patologi ya harus dilakukan rujukan. Mendeteksi secara dini atau deteksi efek samping kontrasepsi serta adanya penyakit lainnya ya. Nah, ini adalah kegiatan kebidanan di komunitas. Yang pertama pasti memberikan asuhan kebidanan komunitas. Kemudian dalam memberikan asuhan kebidanan komunitas, bidan harus mengenali dulu wilayahnya, wilayah kerjanya, baik secara kontur, kemudian luas wilayah, kemudian medannya ya, karena ada kunjungan rumah yang harus dilakukan, kemudian bahkan batasan-batasan wilayahnya, struktur kemasyarakatannya bagaimana, komposisi penduduk desa dan sistem pemerintahan desanya bagaimana. Karena ada wilayah tertentu ya yang berbeda. Misalnya kalau di area Antapani misalnya ya, yang umumnya itu adalah perangkatnya RT, ketua RW, kemudian perangkat desa, ketua desa, dan juga kelurahan. Kalau di daerah tertentu ada yang khusus ya, ada lagi dusun, kepala dusun ya, yang berbeda dengan istilah RW dan desa. Jadi itu dikenali ya oleh bidan. Kemudian bidan juga melakukan pengumpulan dan menganalisis data dan diidentifikasi masalah kesehatannya. Selanjutnya merencanakan penanggulangan atau solusinya. Kemudian bidan menggerakkan dan meningkatkan peran serta masyarakat serta melakukan bimbingan teknis sama tadi ya kepada kader dan dukun bayi. Nah, teknis pada kader ini juga
dilakukan bimbingan dalam pelayanan di posyandu. Jadi bidan cukup melakukan atau memberikan pelayanan hanya di meja kelima ya. Ini jadi posyandu itu ada meja 1 pendaftaran, meja 2 penimbangan untuk posyandu balita, sampai dengan meja 5 pemberian asuhan kebidanan dan jika perlu pemberian obat. Ini adalah bentuk peran serta masyarakat yang satu program, lintas program atau lintas sektor ya. Terlihat di sini ada rekan-rekan dari TNI misalnya, kemudian dari LSM Karang Taruna ya, terlibat untuk membantu program kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, selain peran fungsi dan tanggung jawab bidan di komunitas, ada juga yang di PMB atau praktik mandiri bidan. Jadi sebelumnya istilahnya adalah BPM atau bidan praktik mandiri, dan lebih lama lagi istilah disebut dengan BPS atau bidan praktek swasta ya. Jadi perlu ada diketahui bahwa berubah-ubah. Nah, untuk praktik mandiri bidan atau PMB ini adalah wahana atau wadah bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan atau praktik kebidanan di masyarakat secara mandiri. Jadi PMB ini merupakan penyedia pelayanan kesehatan yang kontribusinya ini cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kebidanan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan ibu dan anak. Jadi di PMB ini karena secara mandiri dilakukan, maka lebih intimate lagi hubungan antara bidan dan kliennya. Klien bisa lebih bebas lagi untuk melakukan konsultasi dan meminta asuhan kebidanan tertentu. Nah, dalam praktik bidan mandiri ini ada performa dan juga identitas profesionalisme bidan dalam PMB. Jadi performa bidan yang dianggap profesional ini jika memiliki identitas berikut ya, yaitu dengan praktik yang sudah dilakukan di PMB ini menjadi kebanggaan profesional. Kemudian kualitas pelayanannya meningkat ya, bukan ditunjukkan dengan banyaknya pasien, tapi dengan status kesehatan atau kesejahteraan ibu dan anak yang meningkat. Kemudian adanya pengakuan dari organisasi profesi dan juga pengakuan dari masyarakat. Misalnya ketika kita mau mencari lokasi, menanyakan nama bidannya saja, bisa jadi Bu bidan apa misalnya ya, kesan yang positif yang didapatkan oleh masyarakat, yang ramah misalnya, yang yang murah hati atau dermawan gitu ya, itu merupakan salah satu pengakuan masyarakat. Kita bicara dalam konteks yang positif ya, karena ini yang dianggap profesional. Kemudian cakupan klien meningkat. Tadinya kliennya hanya klien tertentu saja yang karakteristiknya memiliki latar belakang pendidikan sekolah tinggi. Nah, kemudian cakupannya meningkat pada klien yang tingkat pendidikannya lebih rendah ya. Kemudian pemasaran dan promosi ini juga merupakan salah satu performa yang dituntut ya, dilakukan oleh bidan yang profesional. Pemasaran dan promosi ini juga bisa diterapkan pada PMB-nya sebagai atau dilihat dari sudut pandang bisnis ya. Atau juga bisa dilihat dari segi promosi kesehatan dilakukan dalam pendidikan kesehatan. Kemudian penghargaan bidan delima ya, ini merupakan penghargaan yang diberikan pada bidan profesional ya melalui penilaian-penilaian khusus dan juga kemudahan-kemudahan lainnya baik bagi bidan maupun bagi klien. Nah, bidan dikatakan profesional bekerja apabila sesuai dengan
standar-standar ya. Ada standar kompetensi yang paling awal yang merupakan inti bidan dalam memberikan asuhan, standar pendidikan, ada juga standar praktik dan juga standar profesi meliputi etika dan kode etik bidan. Jadi standar inilah yang pernah kita bahas ya di materi sebelumnya, yang menjadi pedoman atau panduan atau bisa dibilang pakem-pakem yang tembok pembatas yang membatasi bidan agar tidak melakukan asuhan kebidanan di luar wewenangnya. Dan juga tentunya melindungi bidan dan pasien dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan yang beresiko terhadap misalnya tindakan kriminal, perlindungan hukum ya. Nah, ini adalah profil bidan secara umum yang dianggap baik atau yang diharapkan oleh klien. Yang pertama, bidan yang menerapkan pencegahan infeksi dan pencegahan terjadinya perluasan penyakit atau paparan penyakit. Kemudian bidan yang ramah dan penuh hormat kepada siapapun, status sosialnya, kedudukan dan jabatannya. Kemudian bidan yang banyak belajar dari orang yang berpengalaman. Tidak masalah orang tersebut adalah dukun paraji, dukun baik ya. Kalau paraji tersebut memiliki pengalaman misal yang lebih banyak dari kita sebagai bidan dalam memberikan asuhan kepada ibu bersalin, hamil ya, kita bisa belajar dari aspek-aspek lain tentunya ya, bukan dari aspek ilmiahnya. Misalnya memberikan kenyamanan kepada klien, kemudian bagaimana bersikap dengan baik kepada klien. Kemudian bidan yang baik berkeinginan selalu belajar. Dulu bidan cukup di jenjang pendidikan D1. Kemudian di era tertentu hal tersebut tidak cukup, harus melanjutkan ke jenjang pendidikan D3. Nah, kemudian kalau misalnya tidak D3 ya tidak bisa memberikan asuhan kebidanan. Dan nanti seling 6-5 tahun ke depan tidak cukup D3 ya. Tapi bukan berarti D3 ini tidak memiliki wewenang dalam memberikan asuhan kebidanan, tapi hanya tidak bisa membuka praktik mandiri gitu ya. Jadi kita juga tidak tahu ke depannya ada persyaratan-persyaratan apa lagi ya sebagai bidan yang harus dipelajari, baik pendidikan formal maupun non formal ya, seperti seminar, kemudian pelatihan ya. Seminar dan pelatihan juga ada yang menjadi syarat dalam perpanjangan STR seperti midwifery update atau MU. Nah, itu menjadi syarat ya untuk untuk melakukan perpanjangan STR. Kemudian bidan itu harus berpikir kritis dan logis, selalu bertanya mengapa. Ya, ini juga bahkan diterapkan sekarang sudah ada mata kuliahnya ya, critical thinking. Jadi jangan sampai nanti bidan yang terbawa masyarakat mempercayai mitos-mitos yang justru membahayakan atau memberi resiko terhadap kesehatan klien, ibu, bayi, janin gitu ya. Tapi bidanlah yang harus mengarahkan masyarakat, mengendalikan ke arah yang seharusnya. Bidan juga harus tahu kapan bertindak. Salah satunya adalah melakukan rujukan, ya, atau melakukan penanganan awal. Kemudian membagi apa yang diketahui, ya. Tidak semua bidan bisa mengikuti atau mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, mendapatkan beasiswa program workshop atau pelatihan. Nah, bidan yang mendapatkan ilmu atau pengalaman melalui program-program tersebut yang bidan lain tidak bisa dapatkan, maka lakukan sosialisasi setidaknya ya, atau sharing, berbagi dengan bidan lainnya. Kemudian dapat menjadi role model. Nah, ini ya yang menjadi trademark bidan di komunitas. Kenapa sih?
dalam pendidikan bidan itu bisa dibilang sangat ketat ya, disiplinnya, atau yang bahkan yang paling ketat, karena disiplin ilmunya berbeda. Satu, kita bertanggung jawab atas dua nyawa sekaligus ya, dalam asuhan kebidanan kepada ibu bersalin, atau bahkan lebih kalau bayinya gemeli misalnya. Kemudian ya ini, bidan menjadi role model. Kalau misalnya bidan tidak memiliki karakter yang kuat ya dalam bermasyarakat, dalam berperilaku, dalam grooming ya, atau berpenampilan, dalam bertutur kata ya, maka eh, image bidan itu akan menjadi sebaliknya, yang sudah menjadi trademark ya bahwa bidan itu role model, maka dan masyarakat itu sudah menganggap bidan sebagai role model. Kalau misalnya bidannya tidak berkarakter seperti uraian tadi, maka masyarakat akan tidak percaya ya. Mungkin diawali dari kecewa, dari keanehan, kok bidannya begini begitu gitu ya. Tidak percaya, nanti tujuan pelayanan kebidanannya tidak tercapai ya, kesehatan ibu dan anak juga tidak meningkat gitu. Jadi efeknya ini besar. Kemudian bidan yang baik dapat menggunakan sumber daya setempat dengan cara-cara baru, sumber daya manusia, sumber daya lainnya seperti fasilitas ya, kemudian pendanaan, sumber daya, kemampuan, keterampilan masyarakat itu kira-kira punya keterampilan apa nih yang bisa dimanfaatkan. Nah, mohon maaf. Yang bisa dimanfaatkan misalnya ya, ada di daerah Sumedang itu masyarakatnya secara status ekonomi, pendidikan itu rendah. Kemudian dilakukan pelatihan oleh bidan. Kebetulan bidannya punya keterampilan merajut. Nah, bidan melatih ibu-ibu di masyarakat untuk merajut sampai ibunya bisa, mungkin diawali dari kader ya. Kemudian kemampuan atau keterampilan merajut tersebut bisa menghasilkan produk, entah tas atau misalnya aksesoris atau bahkan mungkin pakaian yang bisa dijual. Itu menjadi nilai ekonomi. Nah, uang tersebut dimanfaatkan untuk mengoptimalkan fasilitas kesehatan ibu dan anak. Jadi secara tidak langsung memberikan dampak, dan semua itu bisa digagas oleh bidan. Kalau bidan yang nggak punya keterampilan ya bisa mendatangkan atau mempelajari dulu melalui media-media yang bisa dijangkau. Kemudian bidan juga harus bekerja dengan tulus ikhlas dan senang hati ya. Bisa adik-adik perhatikan di sini bahwa di sini bidan menggendong bayi baru lahir yang bukan anaknya atau bahkan saudaranya atau bahkan sepupu, tapi kita atau bidan itu tetap harus memberikan asuhan kepada bayi baru lahir selayaknya yang terbaik. Selayaknya mungkin ibunya lah yang akan memberikan asuhan tersebut ya, diberikan dengan tulus ikhlas dan senang hati. Karena jika tidak tulus ya, kita sudah tahu bahwa tanggung jawab pekerjaan dan tuntutan profesi kebidanan ini sangat banyak ya. Jadi bebannya akan semakin berat jika tidak dilakukan dengan senang hati. Selanjutnya ini adalah kompetensi minimal ya di praktik mandiri bidan. Meliputi yang pertama, ruang lingkup profesi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan adalah mampu menegakkan diagnostik ya, baik secara klinik dari hasil pemeriksaan subjektif dan anamnesa atau hasil pemeriksaan itu data objektif dan anamnesa itu data subjektif, dan pemeriksaan laboratorium sederhana bidan juga bisa melakukan. Kemudian bisa memberikan treatment atau terapi
baik promotif, preventif, rehabilitatif atau yang lainnya. Harus mampu merujuk ya, tahu indikasi merujuk, dan kemampuan komunikasi ini tidak kalah penting. Bidan juga tidak jarang ya, seperti sales ya, harus bisa melakukan komunikasi secara persuasif, mengajak pasien atau klien yang tadinya tidak mau ber-KB menjadi ber-KB ya. Kemudian kompetensi mutu pelayanan. Bidan harus melakukan pemeriksaan yang efisien ya. Jadi yang praktis, tidak perlu harus misalnya suatu saat kita kehilangan bengkok, ya sudah kita gunakan alat lain ya, atau wadah lain, misalnya kresek ya, sesuatu yang fungsinya masih sama sesuai kebutuhan. Introspeksi atau koreksi dari pelayanan yang diberikan secara mandiri, kemudian melakukan atau memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kebidanan dan etika profesi, dan juga humanis atau tidak diskriminatif. Kemudian kompetensi kemitraan ya, berkolaborasi atau bekerja sama dengan mitra maupun rekan sejawat, dengan petugas kesehatan yang lain, dan juga dengan pasien ya, yang paling penting. Karena pasien itu harus continuity of care ya, ada asuhan yang harus diberikan secara berkelanjutan. Kemudian kompeten dalam waktu harus efektif, jangan terlalu lama dalam mengoperasikan alat, dalam melakukan perekaman status kesehatan atau medical record pasien, memberikan obat, dalam memberikan jasa, dan mengatur arsip administrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Dan bidan tidak kalah pentingnya harus melakukan pengembangan diri melalui pendidikan keberlanjutan atau Continuing Midwifery Education atau CME. Dan tadi ya, keterampilan bidan atau kompetensi bidan dalam mencari informasi, karena tidak bisa mengandalkan dari informasi yang diberikan selama kuliah saja. Bidan juga nanti di masyarakat harus secara mandiri mencari informasi atau kompetensi information search. Nah, semua kompetensi bidan mandiri ini ya, termasuk profesional bidan atau bidan yang baik, semua itu ada di dalam PMB bidan yang sudah menerima penghargaan bidan D5 atau pelayanan yang berkualitas. Nah, adik-adik, itulah peran dan fungsi bidan, di mana peran itu adalah tingkah laku yang diharapkan oleh klien dari bidan dalam memberikan asuhan kebidanan ya, dalam menjalankan semua tugas bidan dan tanggung jawabnya, juga fungsi bidan atau pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh bidan terkait dengan perannya. Ya, juga ada peran-peran lintas sektor atau lintas program, yaitu masyarakat, sektor kantor kelurahan atau sektor lain yang terkait, juga organisasi profesi yaitu IPI, karena bidan D5 program pendidikan yang sekarang berjalan itu semua atas kontribusi dari Ikatan Bidan Indonesia atau organisasi profesi kebidanan dalam rangka meningkatkan mutu kebidanan dan juga mutu bidan sebagai sumber daya manusianya. Demikian untuk pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan nanti di sesi diskusi. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.